Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Kak, gimana sih asal-usul bahasa Indonesia? Asal-usul bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu. Sejak abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu telah digunakan sebagai alat komunikasi, perdagangan, dan penyebaran agama di seluruh Nusantara. Bahasa ini berkembang pesat karena alasan utama, yang membuatnya lebih unggul daripada bahasa-bahasa lain di kawasan tersebut. Kak, faktor apa saja sih yang membuat bahasa Melayu dipilih? Ada beberapa faktor mengapa bahasa Melayu dipilih. Satu, sifat yang sederhana. Struktur gramatikal bahasa Melayu tidak rumit dan tidak mengenal tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa, membuatnya mudah dipelajari oleh siapapun. Kedua, sebagai bahasa perdagangan. Bahasa Melayu telah lama digunakan di pelabuhan dan pasar seluruh Nusantara, menjadikannya alat komunikasi yang praktis. Ketiga, faktor politik dan penyebaran agama. Kerajaan-kerajaan di masa lalu seperti Kerajaan Sriwijaya dan Malaka juga menggunakan bahasa Melayu. Selain itu, bahasa ini juga digunakan oleh para penyebar agama Islam untuk berdakwah. Kak, gimana sih bahasa Melayu dan pengaruh asing itu? Nah, peran bahasa Melayu dan pengaruh asing itu sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, yang dimana bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan dan penyebaran agama. Fleksibilitasnya memungkinkan bahasa ini menyerap banyak kosakata dari berbagai bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Arab, dan bahasa Belanda. Bahasa Sanskerta menjadi sumber kata-kata yang berkaitan dengan agama, budaya, dan konsep abstrak seperti bahasa, cinta, dosa, tanah, dan negara. Bahasa Arab juga memasukkan berbagai kosakata yang berkaitan dengan agama Islam, ilmu pengetahuan, dan pemerintahan, seperti ilmu, umat, maaf, kamis, dan kitab. Bahasa Belanda juga memberikan kontribusi yang signifikan terutama pada masa penjajahan dan memberikan kata-kata modern seperti kantor, sekolah, buku, rokok, dan karcis. Bahasa-bahasa lain juga menyumbang banyak kosakata seperti tauge dari Tionghoa, patu dari Portugis, dan komputer dari Inggris. Bahasa Indonesia juga menyerap bahasa-bahasa daerah dari Indonesia, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Minangkabau. Sumpah Pemuda juga berperan penting dalam menentukan status bahasa Indonesia. Pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dalam ikrar, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini adalah langkah politik yang monumental karena banyak pemuda dari berbagai latar belakang suku dan bahasa yang berbeda menentukan satu bahasa untuk menyatukan bangsa. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa negara yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36. Ini memberikan bahasa Indonesia landasan hukum dan status sebagai bahasa nasional. Sejak itu, bahasa Indonesia termasuk dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pendidikan, pemerintahan, dan komunikasi massa. Dengan demikian, bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini adalah hasil dari evolusi bahasa Melayu. Dan diperkaya oleh bahasa daerah dan asing dan diperkukuhkan secara politis dengan semangat kebangsaan para pendahulu.